Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Dwi Riyadi SPD, siswa-siswiku SMP Negeri 2 Limbean yang hebat, bisa, luar biasa. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mereview kembali materi yang telah kamu terima pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, mari kita langsung mulai saja. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai materi gerak. Benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisinya berubah terhadap titik acuan. Jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila posisi atau kedudukannya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Gerak bersifat relatif. Gerak itu dikatakan bersifat relatif, artinya bergerak atau tidaknya suatu benda itu ditentukan oleh titik acuan. Dalam hal ini adalah pengamat. Contohnya, kita lihat di sini ada gambar kendaraan yang di dalamnya ada seseorang, ada sopir, ada penumpang. Pengamat di tepi jalan akan melihat bahwa sopir dan penumpang sedang bergerak bersama mobil yang sedang melaju. Tapi sopir dan penumpang yang berada di dalam mobil sebaliknya akan melihat pengamat yang berada di tepi jalan itu bergerak berlawanan arah dengan arah gerak mobil. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Pada titik acuan tertentu, benda itu bisa dikatakan bergerak. Pada titik acuan yang lain, benda itu bisa dikatakan diam. Jenis-jenis gerak. Gerak dapat kita bedakan. Yang pertama, menurut keadaan benda. Berdasarkan keadaan benda, gerak itu dibagi menjadi gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata yaitu gerak benda yang sebenarnya. Benda benar-benar bergerak karena posisinya benda berubah terhadap titik acuan. Contohnya, gerak buah mangga yang jatuh dari tangkainya. Sedangkan gerak semu itu adalah gerak benda yang tidak sebenarnya. Karena sebenarnya bendanya tidak bergerak alias diam, namun teramati seolah-olah bergerak. Contohnya, gerak matahari terbit dari timur ke sebelah barat. Seolah-olah yang bergerak adalah matahari. Padahal mataharinya diam, yang bergerak adalah bumi kita. Karena bumi kita bergerak berotasi. Gerak juga dibedakan berdasarkan bentuk lintasannya. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya, gerak pelari pada lintasan yang lurus. Nah, perlu diketahui yang dimaksud dengan lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Gerak yang kedua adalah gerak melingkar, yaitu gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Contohnya gerak jarum jam. Yang ketiga, gerak parabola. Sesuai dengan namanya, gerak parabola berarti lintasannya menyerupai bentuk parabola. Contohnya gerak
bola tolak peluru yang dilemparkan oleh atlet tolak peluru. Lintasannya berupa atau menyerupai lintasan para bola. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Ya, jarak dan perpindahan ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang sebenarnya berbeda. Kita lihat di sini ada seekor itik bergerak dari A menuju B, jaraknya 4 meter. Kemudian dari B dia bergerak lagi menuju C, yang jaraknya 5 meter. Sehingga posisi itik dari A ke C itu, dari posisi awal ke posisi akhirnya, jaraknya adalah 3 meter. Nah, kalau ditanyakan berapakah jarak dan perpindahan yang terjadi, kita bisa menjawabnya, tapi kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan. Jarak atau dilambangkan dengan huruf S itu diartikan adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh benda. Berarti ya, seluruh lintasan yang dilewati oleh BP atau itik di sini. Berarti jarak atau S di sini adalah panjang AB ditambah panjang BC, atau 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh itik itu adalah 9 meter. Keseluruhan lintasan yang dilewati oleh itik. Sementara perpindahan itu dilambangkan dengan huruf delta S. Ya, delta S. Perpindahan adalah perubahan kedudukan akhir benda terhadap kedudukan awalnya. Ya, saya ulangi, perpindahan adalah perubahan kedudukan akhir benda terhadap kedudukan awalnya. Berarti perpindahan itu adalah kedudukan akhir itik, berarti di C, kedudukan awal itik di A. Berarti perpindahannya adalah panjang AC. Berarti perpindahannya adalah 3 meter. Jadi di sini jelas bagaimana perbedaan dari jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita membahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Ini juga dua hal yang berbeda. Kelajuan dilambangkan dengan huruf V adalah jarak setiap satuan waktu, ya, atau jarak dibagi dengan waktu. Dirumuskan V sama dengan S per T. S itu jarak, satuannya dalam meter, T itu waktu, satuannya dalam sekon, dan V adalah kelajuan, satuannya dalam meter per sekon. Sementara kecepatan dilambangkan dengan huruf delta V. Ya, delta V, yaitu perpindahan setiap satuan waktu, atau perpindahan dibagi waktu. Dirumuskan delta V sama dengan delta S per T. Ya, delta S itu perpindahan, satuannya meter, T waktu satuannya sekon, delta V kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, di sini kelajuan itu merupakan satuan, saya ulangi, kelajuan itu merupakan besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Dia juga punya satuan. Sementara kecepatan itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai, ya, juga punya arah, juga punya satuan. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan kelajuan dan kecepatan ini, mari kita lihat soal berikut.
Ya, soalnya hampir sama seperti soal jarak dan perpindahan tadi, hanya saja kita tambahkan dengan mencari berapa kelajuan dan kecepatan dari itik atau bebek tadi. Ya, jadi sama, seekor itik bergerak dari A menuju B, ya, jaraknya 4 meter, kemudian itik bergerak lagi dari B menuju C yang berjarak 5 meter. Nah, waktu yang diperlukan itik untuk mencapai titik C dari A adalah 12 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatan itik? Nah, di sini diketahui, tadi sudah kita cari bahwa jaraknya atau S-nya adalah panjang AB tambah BC, sehingga 4 ditambah 5, 9 meter. Jaraknya adalah 9 meter. Kemudian perpindahannya, delta S-nya adalah posisi akhir terhadap posisi awal, berarti panjang AC. Kita peroleh perpindahannya adalah 3 meter. Sementara waktu yang diperlukan untuk itik bergerak dari A sampai C adalah 12 sekon. Waktunya atau T-nya adalah 12 sekon. Ditanyakan berapa kelajuan atau V-nya, berapa kecepatannya atau delta V-nya. Sehingga kita bisa menjawabnya, rumus untuk mencari kelajuan itu adalah V sama dengan S dibagi T. Ya. V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. S-nya 9, T-nya 12. Sehingga 9 dibagi 12 diperoleh, ya, kelajuannya adalah 0,75 meter per sekon. Sementara untuk kelajuan itu dirumuskan delta S dibagi delta T. Delta S-nya 3, delta T-nya 12. Sehingga 3 dibagi 12 diperoleh 0,25 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan itik adalah 0,25 meter per sekon. Dan sekali lagi, kelajuan itu, saya ulangi, kecepatan itu punya arah. Jadi kecepatan itik itu 0,25 meter per sekon, arahnya menuju titik C atau dari A ke C. Sementara kelajuan hanya punya nilai, yaitu 0,75 meter per sekon, tidak punya arah. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita coba untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah soal, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai Puncak? Seperti biasa, kalau mengerjakan soal, ditulis dulu diketahuinya. Nah, di sini diketahui kelajuan atau V-nya adalah 10 meter per sekon. Waktu atau T-nya adalah 2 jam. Nah, waktu itu nanti harus dalam sekon, maka harus kamu rubah dalam sekon. Ya, cara merubahnya bagaimana? Ingat, 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 sekon. Berarti 1 jam itu 60 dikali 60. 3.600 sekon. Itu 1 jam. Kalau 2 jam berarti dikalikan 2. 2 kali 3.600 hasilnya adalah 7.200 sekon. Nah, ditanya berapakah jarak. Jarak itu lambangnya adalah S. Sehingga kita bisa menjawabnya, V sama dengan S per T. V itu 10, S ditanyakan, T-nya 7.200. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa S itu sama dengan 10 dikalikan 7.200. 10 dikali 7.200 hasilnya 72.000. Satuannya adalah meter. Kalau kita rubah dalam kilometer, berarti 72.000 ini kita bagi 1000 menjadi
72.000 dibagi 1000 berarti ketemu 72. Satuannya berubah menjadi kilometer atau km. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini soal tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Di sini ada sebuah soal, sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Jadi dari A ke B baru ke C. Panjang AB 50 meter, BC 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Nah, di sini perjalanan benda dari A ke C digambarkan seperti yang tampak pada gambar. Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di situ diketahui jarak keseluruhan, jarak keseluruhan yang ditempuh oleh benda. Jarak keseluruhan itu dilambangkan dengan sigma S. Jadi lambang seperti itu dibaca sigma. Sigma S. Sigma S itu merupakan jarak keseluruhan, berarti jarak dari AB ditambah BC. Berarti 50 tambah 30. Ketemu 80 meter. Sementara perpindahannya di sini adalah delta S. Delta S adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Posisi akhirnya di C, awalnya di A. Berarti perpindahannya adalah dari A sampai C. Nah, AC itu diperoleh dari AB dikurangi BC. Berarti 50 dikurangi 30 diperoleh 20 meter. Sementara waktu keseluruhan itu adalah sigma T. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah. Kalau delta bisa kita artikan selisih. Kembali ke waktu keseluruhan tadi atau sigma T, waktunya adalah 20 sekon. Ditanyakan berapa kelajuan rata-rata atau V, berapa kecepatan rata-ratanya atau delta V. Rumusnya hampir sama seperti rumus kelajuan dan kecepatan biasa. Untuk kelajuan rata-rata hanya ditambah dengan sigma. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah sigma S dibagi sigma T. Sigma S-nya 80, sigma T-nya 20. Berarti 80 bagi 20 ketemu 4 meter per sekon. Itu kelajuan rata-ratanya. Sementara untuk kecepatan rata-ratanya rumusnya adalah delta S per T. Delta S per T. Delta S-nya 20, T-nya 20. Berarti 20 bagi 20 ketemu 1. Jadi kecepatan rata-ratanya 1 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor, maka dia punya arah. Maka kecepatan rata-ratanya ini selain nilainya 1 meter per sekon, arahnya adalah ke arah C atau dari A menuju C. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.